mau tepuk semangat Bunda. Bisa? Bisa Bunda. Tepuk semangat. 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 Oke, nah kira-kira anak-anak tahu tidak hari ini hari apa? Hari Kamis. Pintar sekali, hari Kamis. Kalau hari Kamis hari ini berarti kemarin Hari Rabu. Oke, kalau hari Rabu kemarin ini kan hari Kamis, berarti besok hari Jumat. Pintar sekali, hari Jumat. Nah, siapa yang sudah siap untuk belajar hari ini? Saya. Oke, tapi sebelum kita belajar kita Berdoa dulu. Oke, kita berdoa dulu ya. Kita ucapkan doa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar. Berkati kami semua dan Bunda dan juga orang tua yang mau mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah seperti yang Bunda sudah jelaskan beberapa hari lalu ya, bahwa tema kita dalam satu minggu ini adalah tentang apa? Lingkunganku. Pintar sekali, lingkunganku. Kalau subtemanya? Keluargaku. Pintar sekali, keluargaku. Nah, di keluarga itu Bunda Opi, anak-anak kira-kira itu ada siapa saja ya? Ada mama. Ada mama. Ada papa. Ya, ada papa. Ada saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ya, ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Tapi biasanya ada yang dalam keluarga itu anaknya itu laki-laki semua, Bunda. Iya, Bunda. Ada yang perempuan Ada semua. perempuan semua. Tapi ada kakak dan juga Adik. ya. Oke. Nah, satu minggu ini juga ayat hafalan kita pasti kalian sudah hafal ya, karena ini kan hari Pasti Bunda hari ya. keempat. Oke, kita ucapkan ya sama-sama dari Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kita harus menghargai dan menghormati orang tua kita Orang tua, ya. ya Bunda. Iya, kita harus rajin menolong mereka. Kalau ada nasihat mereka kepada kita harus dengar. Iya, tidak boleh kita membantah sama orang tua atau marah-marah biasa atau memaksakan kehendak sama orang tua. Bisa anak-anak? Bisa. Oke, nah dalam minggu ini juga nasihat kita adalah kita harus menyayangi keluarga kita ya. Iya. Kita harus sayang sama mama, sama papa, saudara-saudara kita ya. Dan meski kita punya oma, opa, kita harus sayang kepada mereka. Dan terlebih kita juga harus sayang kepada semua orang. Kita tidak boleh membeda-bedakan keluarga kita ya. Bisa anak-anak? Bisa Bunda. Oke, nah saat ini kita mau masuk dalam pembelajaran kita yang pertama. Kita mau masuk dalam pembelajaran kita yang pertama ya. Tapi karena ini pembelajaran kita yang membutuhkan fokus yang tinggi, maka kita akan tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Oke, silakan Bunda Opi. Oke anak-anak, nah sekarang kita akan masuk di materi kita yang pertama. Kira-kira ada yang tahu ini apa ya? Apa itu Bunda? Gambarnya dulu, kira-kira ini gambar apa? Gambar X. Kira-kira apa? eskavator, Eskavator. Yang biasanya digunakan untuk apa ini? mengangkat benda, Mengangkat benda ya, menjadi pasir, tanah, ya. batu. Nah, tugas kita yang pertama kita akan menyusun puzzle. Yeay. Iya, seperti ini. Tapi di rumah kalau anak-anak tidak punya puzzle, bisa menggunakan kertas sampul buku ya. Itu Iya. digunting-gunting. Kalau sudah digunting-gunting, akan disusun kembali menjadi gambar yang utuh lagi. Jadi nanti di gambarnya itu diperhatikan bagaimana puzzle-nya. Sampul buku yang sudah digunting-gunting ketika disusun kembali menjadi utuh, kembali menjadi sampul buku yang utuh. Tapi sudah ada tanda-tanda guntingnya seperti ini.
Kan ini yang tadi utuh, kemudian Bunda bongkar dulu ya. Nanti anak-anak bisa pakai kertas sampul atau kertas apa saja yang bisa dibentuk di rumah. Nah, sudah tidak ada, tapi di depannya sudah ada polanya ya, jadi Bunda tinggal tempelkan. Kita mulai dulu dari sudut per sudut supaya lebih cepat. Dadah. Wow. Kita dipasang. Wow. Ini apanya ya? Bunda. Kayaknya nih ada Pinggir. seperti mata pinggirannya. Wow. Lalu ini ada mata di sana. Berarti dia di sini. Wow. Ini ada seperti sisir. Nah, tinggal satu. Ini, tada. Jadi deh. Nah, nanti anak-anak di rumah kalau yang ada pastelnya pasti bisa disusun, dan yang ada pakai sampul buku itu dipakai dan disusun kembali menjadi gambar yang utuh. Bisa? Bisa Bunda. Oke. Nah, itu tadi materi kita yang pertama, yaitu kita menyusun puzzle. Kalian suka tidak menyusun puzzle-nya? Oh, ternyata suka ya. Walaupun biasa kita bingung-bingung, aduh ini pasangannya mana ya, tapi kalian bisa ya. Bisa, Bunda. Oke, nah saat ini kita masuk dalam pembelajaran kita yang kedua, yaitu kita harus belajar untuk berbicara sopan. Nah, contohnya, kalau kita ditanya, kamu sudah makan? Sudah, Bunda. Belum. Apakah kamu sudah minum? Sudah, Bunda. Apakah itu sopan atau tidak? Tidak Bunda. Iya, tidak sopan. Jadi, kalau kita ditanya atau kita mau berbicara kepada orang, kita harus menggunakan mulut kita, bukan menggelengkan kepala kemudian tidak bicara atau cuma mengangguk, karena itu tidak sopan. Nah, contohnya kalian ditanya, apakah kamu sudah makan? Iya Mama, sudah makan. Apakah kamu sudah selesai mandi? Iya Mama, saya sudah selesai mandi. Kemudian ingat, kalau kita berbicara kepada orang, itu kita harus lihat mata orang itu. Tidak boleh kita berbicara kepada orang yang kita bicarai ada di depan kita, kemudian kita melihat yang lain. Iya Mama, oh nanti Bi, atau begitu. Bisa? Jadi kalian harus berbicara yang sopan. Ketika kalian ditanya, kalian harus menjawab dengan mulut, dengan sopan. Dan contohnya kalau Mama yang tanya, kamu sudah mandi? Kamu sudah mandi nak? Jadi jawab iya Ma. Jadi ada nama orang yang di belakang ya. Atau kalian ditanya, apakah kamu sudah belajar? Iya Ma, sudah. Jadi ingat, tidak boleh menggunakan cuma geleng kepala atau anggukannya, tapi harus menggunakan mulut kita untuk berbicara. Tuhan sudah memberikan kita mulut untuk kita gunakan dengan baik. Contohnya yaitu kita berbicara yang sopan. Kita tidak boleh kasar bicara, kita tidak boleh menggunakan mulut kita untuk mengejek atau menghina ya. Bisa anak-anak? Bisa Bunda. Oke. Dan ingat lagi, kalau kita berbicara dengan orang, mata orang itu harus kita tatap, supaya itu adalah tanda kita menghargai dan menghormati orang. Bisa anak-anak? Bisa Bunda. Nah, itu adalah materi kita yang kedua. Sekarang kita masuk dalam materi kita yang ketiga, yang akan dipandu oleh Bunda Seri. Silakan Bunda Seri. Hai semua. Hai Bunda. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi kita yang ketiga. Di sini kita akan belajar menulis. Belajar menulis sambil mengenal huruf yang ada dalam kalimatnya. Nah, contohnya. Nah, di sini Bunda sudah menulis ada kata papa.
kalimat papa. Coba huruf P A P A, papa. Oke, lanjut. Setelah menulis kalimat papa, lanjut ke kalimat berikutnya. Ada tulisan mama. Ada huruf M A M A, mama. Next, ada tulisan kakak. K A K A K, kakak. Oke, good. Kemudian yang terakhir ada tulisan adik. Tulisannya, oh sorry, ini adik ya, bisa juga adik. A D E K atau A D I K, adik. Nah, nanti kalau selesai menulis 4 tulisan ini, nanti orang tua akan mengucapkan kalimat papa, mama, kakak, adik. Baru anak-anak akan mengangkat tulisan yang disebutkan oleh orang tua. Bisa? Bisa Bunda. Jadi sambil menulis, sambil mengenal huruf. Oke, nah setelah selesai di materi kita yang ketiga, sekarang kita akan lanjut ke materi kita yang keempat. Nah, di sini kita akan belajar atau mengenal bagaimana cara mengasihi orang tua kita, saudara kita, kakak adik, kemudian om tante dan semua keluarga kita. Nah, kira-kira bagaimana caranya kalau kita mau mengasihi? Dengar-dengaran Bunda. Sekali dengar-dengaran, apalagi Ya, membantu. Kalau di rumah membantu orang tua. Jangan cuma di rumah, tapi dimanapun kalau ada orang yang membutuhkan bantuan kita, kita harus bantu, dia tolong. Kemudian apalagi ya? Kan tadi sudah dengar-dengaran membantu. Apalagi ya? Ayo. Tidak marah-marah, tidak memaksakan kehendak sekali. sama orang tua. Tidak marah-marah. Kalau suka memaksakan orang tua itu berarti tidak mengasihi orang tua, tidak mengasihi keluarga kita. Kalau misalnya kita merebut mainan, kalau misalnya adik kita bermain atau kakak kita bermain, baru kita rebut mainannya, mengasihi tidak? Tidak Bunda. Tidak. Kalau mengasihi itu mau berbagi dengan kakak, dengan adik, dan atau adik. dengan orang-orang yang ada di rumah. Kemudian kalau pilih-pilih yang dikasihi, misalnya cuma mama saja yang dikasihi karena mama yang suka belikan makanan, belikan kue, atau bapaknya yang paling sayang karena dia suka belikan mainan, atau tantenya juga disayang karena juga sering belikan mainan atau makanan. Nah, itu sudah boleh ya. Berarti itu memilih-milih keluarga yang disayangi. Harus disayangi semuanya. Seperti lagu kita, Yesus sayang semua. Tuhan Yesus tidak membedakan siapapun. Semuanya disayangi. Bisa ya? Bisa Bunda. Jadi sudah mengenal bagaimana cara mengasihi keluarga, mama, adik kakak, dan kakak nenek dan semua keluarga. Sudah? Sudah Bunda. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke materi kita yang terakhir yang akan dibawakan oleh Bunda Novi. Silakan Bunda Novi. Ayo Bunda Novi. Halo semua Hai, anak-anak. Wow, seru ya tadi Iya. belajar banyak ya. Tadi sudah belajar menulis, kemudian tadi Pasal. juga belajar menyusun pasal ya. Nah, di pembelajaran kita hari ini kita akan belajar di buku Budi Pekerti. Oke, silakan ambil buku Budi Pekertinya. Kalau sudah, silakan buka di halaman 4. Nah, buka bukunya di halaman 4 ya. Nah, kira-kira ada gambar apa ya di buku Budi Pekerti? Ada gambar apa ini gambar pertama? Ada yang naik bis Bunda. Iya. Nah, jadi ini ada anak-anak yang sedang naik bis, kemudian ada temannya, mereka ada yang anak laki-laki yang sedang melempar sesuatu kemudian terkena oleh temannya. Kemudian yang kedua adalah ini mereka bermain bersama-sama. Kemudian yang ketiga
mereka membantu. Iya, membantu temannya ya merapikan tasnya dengan peralatannya. buku-bukunya Bunda. Iya, karena jatuh ya, tasnya jatuh sehingga peralatannya jatuh ke lantai berserakan. Kemudian ini yang keempat, ada temannya yang berdoa. iya berdoa, tapi yang satu itu mendengarkan musik ya, musiknya terlalu kencang. Kira-kira bagus tidak perbuatannya? Tidak bagus, Tidak Bunda. bagus karena dia tidak menghargai teman yang lagi temannya. beribadah. Nah, kalau misalnya ini tadi dia membantu temannya, kira-kira perbuatannya baik tidak? Perbuatan baik, Bunda. Iya, perbuatan baik. Kemudian di atas dia sedang bermain bersama-sama. Kita lihat mereka sedang bermain bersama-sama, tapi mereka tidak bermain kasar ya. Iya, Bunda. Nah, kira-kira baik tidak? baik, Bunda. Ya, kalau ini teman-temannya ada yang naik bis, kemudian tiba-tiba dia melemparkan sesuatu dan terkena oleh temannya. Bagus tidak perbuatannya? Tidak bagus. Tidak Bunda. ya. Nah, jadi kalau perbuatan yang tidak baik itu berarti kita tidak lakukan ya, karena itu tidak baik. Nah, jadi tugas kita di sini adalah kita akan mewarnai gambar anak yang menunjukkan perbuatan baik. Jadi ada berapa tadi ya gambarnya? Ada 1 dan 2. Jadi ada 2. Jadi nanti anak-anak akan mewarnai gambar di sini Kotaknya, ya, Bunda, ya. mewarnai gambar kotaknya ya. Di dalam kotak sini boleh pakai pensil warna merah, pakai pensil warna hijau, boleh ya. Kemudian setelah anak-anak mewarnai, nanti anak-anak akan menebalkan setiap huruf yang belum tebal. Ada huruf E, A, kemudian ada E, dan A ya. Nah, coba ikuti Bunda. Senang berteman. Senang berteman. Senang berteman. Senang berteman. Oke, nah jadi anak-anak kalau kita berteman dengan teman-teman kita atau kita bermain, ingat tidak boleh main kasar dan tidak juga merebut mainan teman atau merusak mainan teman. Bisa ya? Bisa, Bunda. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Nah, itu materi kita yang terakhir. Nah, anak-anak senang tidak hari ini? Senang. Iya, Bunda juga sangat senang ya hari ini karena Iya, Bunda. boleh belajar bersama dengan anak-anak ya. Apalagi tadi kita belajar menyusun puzzle. Kemudian ada beberapa nasihat juga tadi Bunda ya. Iya, Bunda. Bagaimana kita harus berbicara dengan sopan. Kemudian juga kita harus menulis tadi ya Bunda, Ya, menulis menulis. papa dan mama. Kemudian kita juga tadi nasihatnya bagaimana kita cara mengasihi keluarga kita ya. Kita menyayangi keluarga kita dan ingat nasihatnya Bunda ya, harus saling menyayangi, tidak boleh membeda-bedakan ya Bunda. Iya, kemudian tadi terakhir kita belajar buku Budi Pekerti. Nah, di Budi Pekerti juga nasihat ya bahwa kita harus berteman dengan baik, kemudian kita juga harus menghargai dan melakukan perbuatan yang baik. Oke, nah anak-anak itu semua materi kita hari ini, di hari apa ya? Di hari Kamis ya Bunda? Wow, ternyata hari ini sudah hari keempat kita belajar. Oke, nah sebelum menutup pembelajaran kita akan mengucapkan ayat hafalan kita sama-sama ya anak-anak. Nah karena ini sudah hari keempat, pasti anak-anak di rumah sudah ada yang hafal Bunda ya. Iya. Oke, kalau gitu kita akan mengucapkan bersama-sama ayat hafalan kita hari ini ya. Bisa? Oke, kita ucapkan dari Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, itu ayat hafalan kita 1 minggu ini. Kalau ayat hafalan kita minggu lalu, kira-kira anak-anak masih ingat? Ayo, masih ingat Masih ingat tidak? Ayo, masih ingat? Kalau Bunda Tidak. Seri masih ingat tidak? Bunda. Oh, masih ya. Kalau begitu kita ucapkan sama-sama ayat hafalan kita minggu lalu. Dari Lukas 11 ayat 34a. Matamu adalah pelita tubuhmu. Oke anak-anak, itu ayat hafalan kita ya. Jadi ayat hafalan kita sudah ada 4 ya. Nah, itu bukan cuma sekedar kita ucapkan, tapi itu harus kita lakukan di dalam kehidupan
kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan ingat pesan Bunda, harus tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan selalu mengandalkan Tuhan. Oke, kita menutup pembelajaran kita hari ini. Kita mau berdoa, kita ucapkan doa selesai belajar bersama-sama. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini video pembelajaran kita ya di hari Kamis. Jangan lupa ketemu lagi besok di video pembelajaran di hari apa Bunda?